Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lulu Rodiatus Solihah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disingkat dengan ZBD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Kepatihan 06 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZBD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5A. Penerapan scaffolding pada ZBD bertujuan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5A hingga mampu mengatasi permasalahan secara mandiri. Saya mengangkat judul tugas praktik baik kali ini dengan judul meningkatkan pemahaman materi ide pokok melalui model PBL dengan teknik scaffolding di kelas 5A. Berikut ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZBD. Pada proyek di kelas 5A, teknik scaffolding diterapkan dalam pengajaran materi ide pokok melalui model Project Based Learning atau PBL. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk membantu siswa mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok yang terdapat dalam teks narasi. Berikut langkah-langkah detail intervensi. Yang pertama, pendahuluan konsep. Guru memulai dengan melakukan apersepsi dengan pertanyaan pemantik yang telah disiapkan. Kemudian, guru mengorientasikan masalah dengan menggunakan alat bentuk visual berupa gambar, PowerPoint, dan video pembelajaran untuk memberi pemahaman terkait ide pokok kepada siswa. Yang kedua, pemberian tugas proyek. Siswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang untuk meningkatkan kerjasama dan diskusi. Setiap kelompok diberi tugas terkait materi ide pokok pada LKPD. Tugas ini mencakup menganalisis kalimat utama dan ide pokok pada teks narasi dan mengarang cerita berdasarkan gambar dan ide pokok yang tertera pada LKPD. Yang ketiga, yaitu pemberian dukungan bertahap. Dukungan bertahap ini antara lain yang pertama, instruksi langkah demi langkah. Guru memberikan petunjuk detail tentang tata cara pengerjaan LKPD. Kemudian modeling. Guru menyajikan suatu paragraf, kemudian guru menunjukkan cara menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam paragraf tersebut. Selanjutnya dengan penggunaan alat bantu konkret. Guru memberikan contoh suatu paragraf, kemudian guru menentukan ide pokok dan kalimat utama dalam paragraf tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu dengan umpan balik dan koreksi. Selama proyek berlangsung, guru berkeliling kelas memberikan umpan balik langsung kepada setiap kelompok, membantu mereka mengoreksi kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka. Hasil yang dicapai terkait scaffolding pada ZBD antara lain, yang pertama, peningkatan pemahaman konsep. Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang menentukan ide pokok dalam satu teks narasi. Mereka dapat menentukan ide pokok dan mengarang cerita berdasarkan gambar dan ide pokok yang disajikan. Kemudian, siswa mampu menjelaskan pengertian ide pokok dengan kata-kata mereka sendiri. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, kemandirian dalam belajar. Dengan dukungan yang bertahap dikurangi, siswa menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. Siswa menunjukkan inisiatif dalam mencari solusi dan berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 3. Kemampuan presentasi. Setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, membacakan hasil karangan cerita mereka. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berbicara di depan umum. Pembelajaran dari penerapan teknik scaffolding ini dapat direplikasi dengan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi ZBD.
Guru harus memahami tingkat awal kemampuan siswa untuk menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan. Ini bisa dilakukan melalui observasi awal. Yang kedua, penjelasan dan demonstrasi awal. Memulai dengan penjelasan yang jelas dan demonstrasi langkah-langkah kunci untuk membangun fondasi pemahaman siswa. Menggunakan alat bantu visual dan konkret seperti PowerPoint dan video pembelajaran. Ketiga, dukungan bertahap. Memberikan dukungan penuh di awal seperti instruksi langkah demi langkah dan modeling, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan saat siswa mulai memahami materi. Contohnya, di awal proyek, guru memberikan petunjuk terperinci, tetapi di akhir proyek, siswa diminta untuk menyelesaikan tugas dengan lebih mandiri. Keempat, penggunaan alat bantu visual dan praktis. Memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar PowerPoint dan video pembelajaran. Alat bantu ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang kelima, umpan balik teratur. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik secara teratur untuk memastikan siswa tetap berada di jalur yang benar. Ini dapat dilakukan melalui sesi tanya jawab, observasi langsung, dan evaluasi pembelajaran siswa secara berkala. Terima kasih, semoga presentasi ini bisa tersampaikan dengan baik, jelas, dan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.